dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan berkehendak meremukkan hamba-Nya dengan kesakitan. Tetapi apabila Ia menyerahkan dirinya sebagai kurban silih, Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena Dia. Sesudah kesusahan jiwanya, Ia akan melihat terang dan menjadi puas. Sebab Tuhan berfirman, "Hamba-Ku itu sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka Dia pikul." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kita, seperti kami berharap kepada-Mu. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kita, seperti kami berharap kepada-Mu. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia-Nya. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kita, seperti kami berharap kepada-Mu. Sungguh mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan setia-Nya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kita, seperti kami berharap kepada-Mu. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai Imam Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab Imam Agung yang kita punya
bukanlah Imam Agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, Ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap Engkau melakukan apapun yang kami minta dari Engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki Aku lakukan bagimu?" Mereka menjawab, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak. Seorang di sebelah kanan-Mu dan seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Sanggupkah kamu meminum piala yang harus aku minum? Dan dibaptis dengan baptisan yang harus aku terima?" Jawab mereka, "Kami sanggup." Yesus selalu berkata kepada mereka, "Memang, kamu akan meminum piala yang harus aku minum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus aku terima. Tapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya hal itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Lalu Yesus memanggil mereka dan berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang diakui sebagai pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya, dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kamu,
siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Putra Manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Sebab Anak Manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, secara naluriah, manusia punya kecenderungan untuk hidup dalam persaingan. Kalau kita mengenal hukum rimba, kalau secara alamiah, binatang pun juga sama, bersaing untuk menjadi pemenang. Ternyata manusia pun juga sama, punya kecenderungan untuk bersaing. Kita berlomba-lomba satu sama lain untuk menjadi yang lebih pintar, lebih kaya, lebih sukses, lebih populer, dan lebih-lebih yang lain. Kita berjuang untuk menjadi yang nomor satu, to be number one, kalau kita mendengarkan istilah itu. Entah kita sadar atau tidak, entah kita mau secara jujur mengatakan atau tidak, sebenarnya kita ini hidup dalam suasana persaingan. Misalnya apa? Kalau kita berjalan-jalan misalnya, ketika kita melihat orang lain, kalau kita naik sepeda motor, kalau ada orang lain naik mobil, atau mungkin dalam dunia kerja, kita melihat orang lain, teman kerja kita lebih sukses, lebih kaya, mungkin ada rasa iri hati, nyata muncul rasa pengen, wah saya pengen seperti itu ya. Mungkin kita mobil kita masih biasa-biasa saja, ada yang lebih mewah, wah saya pengen seperti itu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, seringkali tanpa sadar, mengapa muncul rasa persaingan satu sama lain? Kita melihat orang lain sesama bukan teman, tapi musuh yang harus kita kalahkan. Sebenarnya itu karena rasa kesombongan dan iri hati yang ada di dalam diri kita. Sehingga kita melihat sesama kita itu sebagai pesaing yang harus kita kalahkan. Kita berusaha untuk menjatuhkan orang lain yang lebih baik daripada kita. Lalu kita kemudian dengan berusaha keras menjadi orang yang lebih sukses. Dan bisa jadi kalau kita menjadi orang yang sukses, yang terjadi berikutnya apa? Apakah selesai sampai di situ iri hati, kesombongan? Yang muncul berikutnya adalah mungkin keangkuhan. Wah, saya hebat. Semuanya fokusnya adalah saya, sekali lagi. Dan kalau tidak berhasil, bisa jadi cara lain yang kita lakukan adalah kita membuat gosip. Kita menjatuhkan, memfitnah orang lain, menjatuhkan orang lain yang hidupnya lebih baik daripada kita. Itu ada bentuknya dari rasa iri hati yang ada di dalam diri kita. Saudara-saudari yang terkasih, apa itu iri hati? Kalau kita merenungkan dengan sungguh-sungguh, apa itu iri hati? Apa maknanya iri hati? Ketika kita melihat orang lain lebih hebat, lalu kemudian ada rasa nggak enak, nggak seneng, mungkin kejengkelan, kemarahan yang muncul. Apa sebenarnya makna iri hati? Mengapa iri hati menjadi akar dosa? Mengapa Tuhan mengatakan bahwa iri hati adalah dosa? Siapa yang kita lawan ketika kita melakukan iri hati?
sikap iri hati adalah suatu sikap yang melawan Allah sebenarnya. Alasannya yang pertama, kita melawan protes kepada Allah karena Allah murah hati kepada sesama. Itu yang pertama. Mengapa iri hati menjadi suatu sikap melawan Allah? Karena ketika kita iri hati, itu berarti kita melawan kemurahan hati Allah kepada sesama. Allah punya hak memberikan yang lebih kepada orang lain. Mungkin kita hanya diberi uang, katakanlah kalau kita perbandingan uang, mungkin Tuhan memberikan kita uang 5.000. Bisa jadi orang lain jadi 50.000, bisa jadi ada 5 juta. Itu adalah hak Allah. Kalau kita bersikap iri hati kepada orang yang dapat 5 juta, berarti kita melawan kebijaksanaan Allah. Itu yang pertama. Kita melawan kemurahan hati Allah kepada sesama. Yang kedua, mengapa sikap iri hati adalah sikap melawan Allah? Karena iri hati menunjukkan rasa tidak bersyukur atas penyelenggaraan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita tidak bersyukur lagi atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan sebenarnya ini ada berhubungan dengan iman. Berarti kita tidak mengimani Allah, bahwa Allah telah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita, walaupun itu hanya 50.000. Tapi itu adalah satu berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan ketika kita iri hati kepada sesama, itu artinya adalah kita melawan Allah. Kita tidak percaya lagi pada berkat yang telah Tuhan berikan. Padahal berkat yang telah Tuhan berikan adalah berkat yang terbaik untuk kita masing-masing. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita hari ini diingatkan kembali oleh Tuhan bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Kita adalah anak-anak Allah yang hadir di dunia ini, diciptakan oleh Allah dengan tujuan supaya hidup kita senantiasa memuliakan Allah. Dan cara kita memuliakan Allah pertama-tama adalah kita harus memiliki semangat sebagai seorang hamba. Yesus sudah memberikan teladan. Dan di sini ada kerendahan hati. Sebagai hamba kita harus bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan berikutnya setelah kita bersikap rendah hati, kita bersyukur pada Tuhan, kita pun juga diingatkan oleh Tuhan menjadi orang yang punya pribadi murah hati. Bersikap murah hatilah kepada sesama. Dengan demikian, penyelenggaraan yang telah Tuhan berikan, berkat yang telah Tuhan berikan, akan menjadi berkat yang luar biasa yang bisa mengubah kita. Jadi pribadi yang egois, yang berpusat pada diri sendiri, menjadi pribadi yang berpusat pada Allah. Bahwa kita hadir di dunia ini bukan karena kita sendiri, bukan karena kemauan kita, tapi kita hadir di dunia ini adalah karena Allah yang menghendaki, dan Allah punya rencana yang indah dalam hidup kita. Dan rencana Allah yang indah ini akan terlaksana ketika kita bersikap sebagai hamba yang rendah hati, hamba yang bersyukur, dan hamba yang bermurah hati.